Pada tahun 1800-an, sebuah kapal Inggris sedang berlayar menuju Bombay, India. Lantas di kapal itu ada satu penumpang berpengaruh yang bernama Lucas. Adapun orang yang menjadi kapten kapal adalah Youngblood yang dikenal hebat dan pemberani. Tak lama kemudian, Youngblood melihat seekor monster laut raksasa dari kejauhan. Dengan nyalinya yang besar, Youngblood berusaha membawa kapalnya mendekati sang monster karena ia meyakini monster itu hanya muncul untuk menakut-nakuti. Namun prediksi Youngblood ternyata salah besar. Alasannya makhluk ini justru melakukan serangan yang membuat kapal akan segera tenggelam. Demi keselamatan mereka, Youngblood dan para penumpang akhirnya melarikan diri ke Sekoci. Tak lama berselang, Youngblood baru mengetahui kalau sebenarnya monster tadi adalah sebuah kapal selam raksasa yang bernama Nautilus. Setelah itu, Kapten Nautilus yang bernama Nemo keluar dari kapal untuk menculik perempuan dan anak-anak yang menjadi penumpang kapal dari Youngblood. Beberapa jam sebelumnya, kita pun diperlihatkan kondisi Nemo sebelum memimpin kapal Nautilus. Jadi sebenarnya Nemo adalah bajak laut asal India yang menjadi budak di sebuah kamp kerja paksa. Nah, ternyata kamp yang berada di Kalpani, India ini baru saja menyelesaikan proyek pembangunan Nautilus yang menjadi kapal selam paling mutakhir pada zamannya. Lantas saat Nemo dibawa ke dalam kapal, terungkap fakta bahwa proyek Nautilus dikelola sebuah perusahaan Inggris bernama Company. Dan ternyata Nemo adalah orang yang merancang mesin Nautilus. Setelahnya, Nemo diam-diam mendengarkan pembicaraan Crowley yang selama ini dikenal sebagai pemimpin proyek Nautilus. Rupanya, Crowley berencana membawa Nautilus ke Bombay dengan tujuan untuk memasang senjata pada kapal selam itu. Dari sini, Nemo akhirnya melaksanakan misi rahasianya untuk mengambil alih Nautilus dan menggunakannya untuk melarikan diri. Singkat cerita, Nemo dan para kru mulai melancarkan aksi pembajakan kapal. Meskipun terus diserang oleh anak buah Crowley, Nemo akhirnya berhasil mengambil alih Nautilus dan melarikan diri dari Kalpani. Di waktu bersamaan, Crowley yang masih berada di dalam kapal terus diawasi oleh kru Nemo, sehingga ia pun tak memiliki kesempatan untuk melawan. Saat Nautilus berhasil mencapai wilayah laut lepas, Nemo melihat kapal Youngblood dari kejauhan. Mengetahui Youngblood bekerja untuk Company, Nemo berniat untuk menyandra penumpang kapal Youngblood. Ternyata Nemo hendak menjadikan penyanderaan ini sebagai taktik melawan Company yang pasti akan kembali merebut Nautilus dengan segala cara. Usai kehilangan kapalnya akibat serangan Nautilus, Youngblood akhirnya terpaksa menyerahkan Lucas dan orang-orang terdekatnya kepada Nemo sebagai ganti untuk menyelamatkan Crowley. Beberapa waktu kemudian, Crowley akhirnya berhasil tiba di tempat yang aman dan berdiskusi dengan Youngblood. Dalam percakapan mereka, Crowley mengakui bahwa misi utama Nautilus adalah menguasai pasar Cina. Lebih dari itu, Crowley juga mengungkapkan bahwa Company adalah perusahaan yang sangat berkuasa dan ternyata Company membangun Nautilus tanpa sepengetahuan pemerintah Inggris. Sementara itu, kru Nemo berhasil menggagalkan usaha Lucas untuk melarikan diri. Nemo lalu baru mengetahui kalau persediaan makanan tidak cukup untuk mengakomodasi perjalanan laut mereka. Alhasil, Nemo kini berencana singgah di sebuah wilayah Company yaitu Teluk Kutch untuk mendapatkan makanan sekaligus melakukan perbaikan kapal. Jika semua itu sudah dilakukan, Nemo akan menggunakan Nautilus untuk pergi ke Laut Halvar yang konon katanya menjadi lokasi harta karun Viking bernilai fantastis. Nemo pun tidak takut meskipun Halvar disebut sebagai laut yang sangat berbahaya bagi manusia. Selang beberapa jam, Nautilus tiba-tiba tenggelam dengan cepat akibat kehilangan pasokan listrik. Setelah diperiksa oleh kru, ternyata sistem listrik Nautilus mengalami gangguan
karena sebelumnya telah menabrak kapal Youngblood. Di tengah situasi darurat ini, Lucas mendesak Nemo untuk menggunakan pompa udara manual agar mereka bisa mengeluarkan air memenuhi tangki kapal. Setelah memompa dengan susah payah, Nemo dan teman-temannya berhasil mengeluarkan banyak air. Karena hal itu, Nautilus akhirnya bisa kembali naik ke permukaan. Bagaimanapun, Nemo masih merasa khawatir karena dengan masalah listrik yang belum bisa diatasi, Nautilus tidak bisa digunakan untuk menyelam. Sementara itu, Crowley bersama Youngblood sudah mulai memburu Nautilus. Guna memuluskan misi perebutan Nautilus, mereka pun menggunakan sebuah kapal perang mematikan bernama Dreadnought yang ternyata menjadi proyek besar company selain Nautilus. Lantas di tengah perjalanan terungkap bahwa misi ini juga melibatkan seorang bangsawan bernama Pete. Rupanya Pete adalah pemegang saham utama dari perusahaan company. Setelah itu, Pete menceritakan hal penting saat ia sedang makan bersama Crowley dan Youngblood. Di sini Pete mengakui bahwa Lucas adalah tunangannya, sehingga pantas saja ia memiliki misi untuk menyelamatkan perempuan itu. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Nautilus berhasil mendekati Teluk Kut. Di tengah situasi ini, Lucas bersama pengawalnya berhasil menemukan celah untuk kabur dari kapal tanpa sepengetahuan Nemo. Lantas di tengah perjuangannya untuk mencapai area pesisir pantai, Lucas melihat tentara company dari kejauhan. Saat tentara mulai mendekati Nautilus, Lucas tiba-tiba berubah pikiran dan akhirnya ia pun kembali masuk ke dalam kapal. Lucas lalu mengembalikan kondisi komponen listrik seperti semula, sehingga masalah listrik akhirnya bisa teratasi dan membuat Nautilus bisa kembali menyelam. Setelah berhasil kabur dari tentara, Nemo memperingatkan Lucas agar tidak merusak Nautilus lagi. Jika Lucas mengulangi perbuatannya, Nemo tak segan membuang perempuan itu ke laut dan meninggalkannya. Selang beberapa jam, seorang kru penting Nemo bernama Gustav mengobrol dengan Lucas. Dalam percakapan mereka terungkap bahwa Lucas sebenarnya adalah ahli mesin kapal dan ia bisa menguasai ilmu mesin berkat ajaran dari ayahnya. Di sisi lain, Gustav ternyata adalah pencipta Nautilus. Gustav lalu berbicara soal kerjasamanya dengan company. Jadi menurut perjanjian mereka, company akan membantu Gustav menciptakan Nautilus sebagai kapal penjelajah lautan. Namun Gustav meyakini bahwa company telah mengingkari janjinya dengan berusaha mengubah Nautilus menjadi kapal perang. Adapun Gustav juga sangat menentang tindakan kejam company yang selama ini memperbudak banyak orang termasuk Nemo untuk membangun Nautilus. Lebih jauh lagi, Gustav menekankan bahwa ia tak akan mungkin berhasil membangun Nautilus jika bukan karena bantuan Nemo sebagai perancang mesin. Beberapa waktu kemudian, Nemo melihat aksi kelompok pemburu ikan paus sedang berusaha menangkap targetnya. Karena alasan kemanusiaan, Nemo akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan paus, padahal saat itu ia harus segera mencapai wilayah laut lepas agar bisa cepat kabur dari company. Singkat cerita, Nemo berhasil melepaskan senjata yang menancap pada tubuh paus incaran pemburu. Nemo lalu berhasil menghentikan aksi pemburu setelah ia memberikan mereka sebuah gelang berlian milik Lucas. Tak lama setelahnya, Nemo meminta maaf kepada Lucas karena ia baru mengetahui kalau gelang tadi sebenarnya adalah hadiah mendiang ayah Lucas untuk putrinya. Seiring berjalannya waktu, Dreadnought akhirnya berhasil mendekati Nautilus. Nemo pun tidak bisa melakukan perlawanan karena ternyata Nautilus tidak dibekali senjata yang mumpuni. Sebagai solusi, Nemo pun akhirnya berusaha mengheningkan Nautilus sambil membawa kapal itu ke area lautan dalam. Namun Youngblood tetap bisa mendeteksi keberadaan Nautilus karena suara anjing peliharaan Lucas. Dari sini, Crowley memerintahkan Youngblood untuk mengebom Nautilus agar kapal itu rusak dan tenggelam. Nautilus akhirnya berhasil lolos dari serangan bom setelah kapal itu berada di dasar laut. Di sisi lain, Youngblood tidak lagi mendeteksi pergerakan Nautilus sehingga ia pun menduga bahwa kapal itu telah hancur akibat terkena ledakan bom. Tak lama berselang, Nemo tiba-tiba mendengar suara aneh saat Nautilus masih bersembunyi di dasar laut.
Di sisi lain, alat pendeteksi Dreadnought juga menangkap suara aneh yang sama, sehingga Crowley kini meyakini bahwa Nautilus masih aktif. Tak lama setelahnya, Nemo baru mengetahui kalau suara tersebut berasal dari seekor cumi raksasa yang menghuni laut dalam. Merasa terancam oleh kehadiran Nautilus, cumi akhirnya membelit kapal itu untuk menghancurkannya. Selagi serangan cumi belum menimbulkan kerusakan, Nemo beraksi sendirian dengan kostum selam khusus untuk mengusir monster itu. Lantas di tengah perjuangannya, Nemo terkena serangan tentakel cumi hingga ia pun akhirnya terhempas. Saat Nemo sedang berusaha bangkit, tiba-tiba paus yang sebelumnya ditolong oleh Nemo muncul dan menyerang cumi. Akibat terluka oleh serangan paus, cumi itu pun akhirnya melarikan diri. Gustav memberitahu bahwa paus adalah hewan yang cerdas dan sensitif. Karenanya, Gustav menyimpulkan bahwa paus tadi menyerang cumi untuk membalas kebaikan Nemo. Tak lama kemudian, Nemo meluncurkan torpedo untuk menciptakan suara bising yang dapat mengecoh Crowley. Tertipu oleh siasat Nemo, Crowley akhirnya memerintahkan Youngblood untuk mengejar sumber suara bising itu yang mereka kira adalah Nautilus. Setelah berhasil menjauhi Dreadnought, Nemo diberitahu bahwa persediaan air dan makanan akan habis dalam waktu kurang dari seminggu. Demi mengatasi masalah ini, Nemo akhirnya melakukan perjalanan ke lokasi perdagangan terdekat yang berada di wilayah Indonesia. Sementara itu, Crowley akhirnya menyadari tipuan Nemo begitu ia mengetahui kalau target yang ia kejar sejak tadi adalah torpedo. Beberapa waktu kemudian, Nemo dan teman-temannya tiba di lokasi tujuan. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang penguasa wilayah setempat yang akrab dipanggil Raja. Raja pun sebenarnya sudah mengetahui status Nemo sebagai buronan company. Namun Raja memutuskan untuk membantu Nemo karena ia menyatakan bahwa company adalah musuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Raja baru ingat bahwa dahulu ia pernah bertemu ayah Nemo yang merupakan seorang raja. Dari sini Raja bisa memastikan bahwa Nemo sebenarnya adalah seorang pangeran. Di akhir pertemuan ini, Raja berjanji akan mengirimkan makanan untuk Nemo jika Nautilus berlabuh di wilayah kekuasaan Raja. Setelahnya, Raja mengundang Lucas untuk makan malam bersama di istananya. Dalam percakapan mereka, Raja memberitahu bahwa sebenarnya istri dan anak Nemo dibunuh oleh company semasa Nemo mengenyam pendidikan di Inggris. Tidak hanya itu, company juga merebut tanah Nemo sebelum mereka berhasil menangkapnya. Di sisi lain, Lucas mengisyaratkan bahwa ia sebenarnya tidak mau menikah dengan Pete karena ia ingin fokus melanjutkan pendidikannya. Keesokan harinya, Raja mengundang Nemo dan Gustav ke perpustakaan yang ada di istananya. Lalu di saat Nemo dan Gustav sedang pergi ke lokasi, kru Nemo akhirnya menerima makanan kiriman dari Raja. Di luar dugaan, semua makanan dari Raja ternyata sudah busuk, sehingga kru baru menyadari kalau kapten mereka telah dijebak oleh Raja. Usai mengizinkan Gustav untuk membaca buku, Raja mengajak Nemo untuk berbicara lebih jauh soal ayah Nemo. Dari sini Raja menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan kerjasama ayah Nemo dan company. Nemo pun terkejut setelah Raja memberitahu bahwa ayah Nemo telah menyerahkan tanah putranya kepada company. Saat Nemo masih mempertanyakan kebenaran informasi ini, ia berhasil membongkar kerjasama rahasia Raja dan company. Raja akhirnya mengakui bahwa ia akan memperoleh keuntungan besar dari company jika ia berhasil menangkap Nemo hidup-hidup dan mengembalikan Nautilus. Singkat cerita, pasukan Raja berhasil menangkap Nemo dan memasukkannya ke dalam sel. Sementara itu, Lucas tak sengaja menemukan bukti bahwa Raja adalah orang jahat karena ia telah memperbudak penduduk setempat. Lantas, saat Raja sedang berada di lokasi lain, Lucas membebaskan Nemo dari sel dan akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri bersama-sama. Nemo bersama para krunya lalu bergerak cepat untuk masuk ke dalam Nautilus karena dari kejauhan mereka sudah melihat Dreadnought.
Sementara itu, Crowley terlibat adu mulut dengan Raja usai mereka kehilangan Nemo dan Nautilus. Nah, di momen pertengkaran ini terungkap bahwa dahulu Raja mengkhianati company dengan cara meninggalkan perusahaan itu secara sepihak. Raja lalu meminta pengkhianatannya diampuni sebagai imbalan karena sudah membantu Crowley menemukan Nemo dan Nautilus. Namun Crowley menolak permintaan Raja karena ia gagal mendapatkan kedua targetnya. Crowley akhirnya membunuh Raja sebagai hukuman atas semua kesalahannya. Beberapa waktu kemudian, Nemo dan para krunya mendatangi sebuah pulau tersembunyi untuk mencari air dan makanan. Lantas dalam prosesnya, Nemo bersama Lucas dan pelayannya yang bernama Blaster menemukan beberapa mayat manusia dalam kondisi tergantung. Tak lama berselang, mereka bertiga tak sengaja menginjak sebuah perangkap yang membuat mereka masuk ke dalam jaring. Di pulau yang sama, ada sekelompok pelaut yang dipimpin oleh Mok. Ternyata Mok bersama krunya sudah terdampar di sana selama bertahun-tahun dan mereka pun menjadi pemilik perangkap jaring. Selang beberapa menit, Mok mendapatkan sinyal bahwa perangkapnya berhasil menangkap manusia. Bersama kelompoknya, Mok langsung bergerak cepat menuju lokasi target karena mereka sudah lama ingin mendapatkan korban yang bisa membantu mereka keluar dari pulau itu. Lantas saat kelompok Mok akan mendekati lokasi, Nemo dan yang lainnya berhasil keluar dari jaring berkat pertolongan seorang penyintas bernama Samir. Demi menghindari bahaya, Nemo dan yang lainnya pun memutuskan untuk mengikuti Samir. Sesampainya di tempat persembunyian, Samir memberitahu bahwa ia sebenarnya adalah kru Mok. Namun sejak mengetahui Mok suka mengorbankan nyawa krunya demi bertahan hidup, Samir akhirnya pergi dan bertahan hidup sendirian. Seiring bergulirnya waktu, kelompok Mok berhasil menculik Blaster usai remaja itu terpisah dari Lucas. Mok lalu membawa Blaster ke sebuah area sepi dan memanggil sesosok penghuni pulau yang dijuluki Kolektor. Nah, ternyata Mok hendak menumbalkan Blaster kepada Kolektor. Karena selama ini Kolektor selalu memberikan air dan makanan sebagai imbalan atas tumbal Mok. Tak lama kemudian, Nemo dan Lucas berhasil menemukan Mok yang saat itu masih berusaha memanggil Kolektor. Lalu saat Nemo berdebat dengan Mok, situasi ini pun berhasil dimanfaatkan Samir untuk menyelamatkan Blaster. Selang beberapa detik, Kolektor akhirnya muncul dan melahap Mok. Kolektor! My enemy, go get! Kini Nemo baru mengetahui bahwa Kolektor adalah belut listrik raksasa yang mampu hidup di air dan di daratan. Di puncak kejadian ini, Nemo dan semua krunya berhasil masuk ke dalam Nautilus dengan selamat, sementara Samir tewas di mangsa Kolektor setelah ia menolak masuk ke dalam Nautilus karena mengira kapal itu berbahaya. Saat Nautilus mulai bergerak ke bawah laut, Kolektor kembali muncul untuk melakukan serangan lanjutan. Di sini, Kolektor membelit Nautilus sambil mengalirkan listrik yang berasal dari tubuhnya, menandakan bahwa monster itu ingin menghancurkan Nautilus. Demi memecah kebuntuan, Lucas mendesak agar mesin Nautilus dimanfaatkan sebagai senjata untuk menyetrum Kolektor. Akibat aksi nekat Lucas, terjadilah korsleting yang membuat mesin itu tidak bisa dinyalakan. Celakanya lagi, Kolektor juga masih membelit Nautilus, sehingga artinya taktik Lucas berakhir gagal total. Saat mesin akan diperbaiki, Kolektor tiba-tiba melepaskan Nautilus dan melarikan diri. Nemo lalu baru menyadari bahwa kapalnya sedang mendekati area gunung berapi bawah laut. Tak lama berselang, Nautilus akhirnya memasuki area gunung berapi. Lalu di saat mesin belum diperbaiki, semua orang di dalam kapal kecuali Lucas tiba-tiba mengalami gejala kelumpuhan yang membuat mereka tidak bisa bergerak maupun berbicara. Di tengah situasi ini, Lucas menemukan satu kru terakhir yang masih dalam kondisi normal bernama Kai. Setelahnya, Kai memberitahu bahwa ia akan keluar dengan kostum selam untuk menyingkirkan potongan sirip Kolektor yang tersangkut di bagian Nautilus. Sayangnya, Kai akhirnya juga mengalami gejala kelumpuhan.
Karena hal itu, Lucas rela menggantikan tugas Kai agar Nautilus bisa kembali berbelok dan menghindari resiko tabrakan dengan gunung berapi. Berbekal tali pengaman dan kostum selam, Lucas akhirnya keluar menuju lokasi sirip kolektor. Dengan penuh perjuangan, Lucas akhirnya berhasil mencabut sirip sehingga perlahan Nautilus bisa kembali berbelok dan mulai menjauhi area gunung berapi. Tak lama berselang, Nautilus sempat bergesekan dengan bebatuan hingga terjadilah guncangan yang membuat Lucas hilang keseimbangan. Akibat kejadian ini, Lucas akhirnya terjatuh ke area gunung berapi di saat Nautilus semakin menjauhi lokasi. Saat Lucas terjatuh dari Nautilus, arus laut perlahan membuatnya menjauhi area gunung berapi hingga ia pun mendekati sebuah area baru. Tak lama berselang, semua orang di Nautilus akhirnya bisa pulih karena efek racun sudah menghilang. Nemo lalu baru mengetahui kondisi Lucas berkat informasi dari Kai. Begitu mesin Nautilus berhasil diperbaiki, Nemo pun langsung bergegas mencari Lucas. Nemo akhirnya menemukan Lucas dalam kondisi tak sadarkan diri karena kostum selamnya telah kehabisan oksigen. Setelah itu, Gustav berhasil membangkitkan kesadaran Lucas dengan memanfaatkan alat setrum. Lantas dalam sebuah kesempatan, Lucas membuat pengakuan mengejutkan saat ia makan bersama Nemo dan yang lainnya. Jadi, sebelum hilang kesadaran, Lucas sempat melihat sebuah area yang tampak seperti dibangun oleh manusia. Begitu mendengar hal ini, Gustav langsung menyimpulkan bahwa area itu adalah Atlantis. Gustav lalu berdebat dengan Nemo soal pengakuan Lucas. Di situ, Gustav berusaha meyakinkan bahwa area yang sempat dilihat Lucas adalah Atlantis. Alasannya, Nautilus kini berada di dekat sebuah wilayah di Indonesia yang diduga sebagai lokasi Atlantis. Di sisi lain, Nemo tidak percaya pada keberadaan Atlantis karena peradaban manusia yang tenggelam ke dalam laut itu hanya dianggap sebagai mitos. Demi menjaga persahabatan mereka, Nemo akhirnya mau membantu Gustav mewujudkan impiannya untuk menemukan Atlantis. Setelah itu, Nemo membentuk kelompok beranggotakan 5 orang termasuk dirinya untuk melakukan ekspedisi mencari Atlantis. Singkat cerita, kelompok Nemo berhasil menemukan Atlantis sehingga Nemo akhirnya percaya bahwa Atlantis memang benar-benar ada. Lantas saat menyusuri lokasi, kelompok Nemo menemukan sebuah area tersembunyi menyerupai gua yang tidak tenggelam oleh air laut. Selama berada di area itu, kelompok Nemo melakukan penelitian demi menemukan petunjuk tentang sejarah bangsa Atlantis. Di tengah situasi ini, Lucas menyempatkan dirinya untuk mengobrol dengan Kav, kru baru Nemo yang pernah menjadi tentara company. Beberapa saat kemudian, leher Kav dililit oleh krinoid. Berkat pertolongan Lucas, Kav akhirnya berhasil selamat dari serangan hewan itu. Selang beberapa detik, kelompok Nemo baru mengetahui kalau lokasi itu menjadi sarang krinoid. Kelompok Nemo akhirnya berusaha melarikan diri begitu mereka diburu oleh kawanan krinoid. Di waktu yang sama, Gustav tak sengaja menemukan sebuah batu yang dapat memancarkan cahaya. Gustav kemudian melarikan diri bersama Nemo setelah ia diberitahu soal serangan krinoid. Lantas dalam perjuangan mereka, Gustav diserang oleh gerombolan krinoid. Merasa dirinya akan segera tewas, Gustav menyerahkan batu bercahaya temuannya kepada Nemo sebelum ia akhirnya diseret oleh krinoid ke dalam gua. Nemo akhirnya terpaksa kabur setelah ia tak mampu menyelamatkan Gustav. Usai mengatasi berbagai rintangan maut, kelompok Nemo akhirnya bisa kembali masuk ke dalam Nautilus dengan selamat. Saat situasinya sudah aman, Nemo pun mengisyaratkan bahwa Gustav telah tewas di dalam gua Atlantis. Setelahnya, Nemo dan Lucas merasa bersalah karena secara tidak langsung tindakan mereka lah yang menjadi penyebab kematian Gustav. Beralih ke Dreadnought, Crowley memperingatkan sekutu pentingnya yaitu Kapten Billy agar tidak melindungi Nemo. Ternyata Crowley bertindak demikian karena Billy pernah menjadi sahabat Nemo semasa mereka bersekolah di Inggris. Tak lama kemudian, Billy menginterogasi seorang kru Nemo bernama Jagadish yang sebelumnya berhasil ditangkap Crowley berkat bantuan raja. Karena paksaan Billy, Jagadish akhirnya mengungkapkan bahwa tujuan utama Nemo adalah pergi ke Halvar demi mendapatkan harta karun.
Dengan petunjuk yang sudah ada, Billy dan Youngblood mulai menganalisa rute perjalanan Nemo menuju Halvar. Mereka akhirnya sepakat untuk meluncur ke Laut Arktik karena lokasi itu diyakini akan menjadi jalur pilihan Nemo untuk mencapai Halvar. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Nautilus tiba di Laut Arktik. Selang beberapa menit, Dreadnought juga tiba di lokasi yang sama dan langsung mengejar Nautilus. Nemo lalu berusaha menggiring Dreadnought agar kapal itu terjebak di lapisan es dan tak bisa mengejar Nautilus. Akibat kejadian ini, Nautilus akhirnya terjebak di lapisan es. Sementara Dreadnought juga mengalami hal serupa setelah ada bongkahan es yang tersangkut di baling-baling kapal. Tak lama kemudian, Lucas berhasil menemukan komponen mesin yang rusak dan menyebabkan Nautilus mogok. Lucas akhirnya memberitahu bahwa ia bisa memperbaiki komponen ini asalkan ada fasilitas pandai besi. Sebagai solusi, Nemo akhirnya menemui Youngblood di luar kapal mereka untuk menawarkan kesepakatan. Jika Youngblood mengizinkan Lucas menggunakan fasilitas pandai besi di Dreadnought, maka Nemo akan menggunakan Nautilus untuk menarik Dreadnought keluar dari lapisan es. Youngblood akhirnya terpaksa menyetujui kesepakatan ini, karena jika tidak, kru Nemo akan mengaktifkan bom untuk merusak Nautilus, yang mana hal itu akan menggagalkan misi Youngblood untuk mengamankan Nautilus dalam kondisi yang utuh. Setelah itu, giliran Billy yang berbicara dengan Nemo. Di awal pertemuan mereka, Nemo merasa sangat senang karena bisa kembali bertemu dengan sahabatnya. Karena semasa mereka bersekolah di Inggris, Nemo ternyata pernah membuat masalah yang serius yang kemudian mengacaukan hidup Billy. Billy akhirnya batal membunuh Nemo usai Nemo meminta maaf dengan tulus sambil menekankan bahwa ia masih menganggap Billy sebagai sahabatnya. Saat situasinya sudah aman, Lucas akhirnya pergi ke Dreadnought untuk menggunakan fasilitas pandai besi. Di tengah aktivitasnya untuk memperbaiki komponen mesin, Lucas ditemui oleh Pete tunangannya. Selama diajak bicara oleh Pete, Lucas selalu menunjukkan reaksi datar dan sinis karena sebenarnya ia ingin menghindari Pete. Beralih ke Arktik, Billy kembali menemui Nemo untuk menceritakan kebenaran soal kerjasama ayah Nemo dan company. Jadi menurut hasil penyelidikan Billy, ayah Nemo sebenarnya menyerahkan tanah miliknya dan Nemo kepada company karena perusahaan itu berhasil memanipulasi ayah Nemo. Penyerahan tanah inilah yang menjadi awal mula pembunuhan istri dan anak Nemo. Yang tak kalah mengejutkan, ayah Nemo sebenarnya sudah berusaha melindungi Nemo dari serangan company. Sejak mengetahui hal ini, Nemo pun menyadari kalau ayahnya tidak bersalah. Di waktu yang sama, Pete sedang berusaha menahan Lucas agar ia tidak bisa keluar dari Dreadnought. Padahal Lucas sudah menekankan bahwa ia akan kembali ke Nautilus karena merasa cocok dengan kru Nemo. Saat Lucas masih berusaha melawan, Pete membuka rahasia besar yang selama ini ditutupi oleh ibu Lucas. Ternyata ibu Lucas berupaya menikahkan putrinya dengan Pete agar ia bisa mendapatkan uang untuk menyelamatkan bisnis mendiang ayah Lucas dari kebangkrutan. Begitu mengetahui rahasia ini, Lucas semakin memberontak hingga membuat pengawalnya berani menyerang Pete. Usai berhasil menghentikan Pete, Lucas dan pengawalnya langsung berusaha melarikan diri hingga akhirnya mereka pun berhasil kembali ke Nautilus. Setelah itu, Nautilus mulai menarik Dreadnought keluar dari lapisan es dengan rantai yang menghubungkan kedua kapal. Begitu Dreadnought bisa keluar dari lapisan es, Pete menggunakan senjata kapal untuk menyerang Nautilus sebagai bentuk pembalasan terhadap Lucas. Nemo lalu mengira bahwa serangan ini adalah bentuk pengkhianatan Youngblood terhadap kesepakatan yang mereka buat. Padahal sebenarnya Youngblood sangat menjaga kesepakatan tersebut. Nemo akhirnya menyingkirkan rantai yang ada di Nautilus agar kapalnya bisa bergerak dengan bebas. Kini Nemo pun memerintahkan krunya untuk membuat Nautilus terus menyelam selama beberapa hari ke depan agar kapalnya semakin sulit dikejar oleh Dreadnought. Meski perintah Nemo memiliki tujuan baik, namun semua kru termasuk Lucas menentang penyelaman Nautilus. Alasannya, stok oksigen sebenarnya akan habis dalam hitungan hari, sehingga semua orang beresiko akan kehabisan nafas jika Nautilus terus menyelam.
Terlebih lagi, mereka juga akan tewas kedinginan jika Nautilus terlalu lama berada di kedalaman Laut Arktik. Setelah itu, Lucas menemui Nemo yang kini dibenci oleh para krunya. Lucas lalu memberikan nasihat agar Nemo jangan sampai mengorbankan nyawanya atau kru hanya demi melancarkan misi balas dendam kepada company. Selang beberapa menit, Nautilus tertarik oleh medan magnet kutub utara hingga kapal itu pun terjebak di tepi jurang. Tak lama kemudian terjadi kebocoran di ruang torpedo, membuat situasi di kapal itu semakin mengkhawatirkan. Sementara itu, Nemo berhasil membebaskan diri usai ia melumpuhkan seorang kru yang mengawasinya. Mengetahui situasi kapal, Nemo pun akhirnya keluar dengan kostum selam untuk memeriksa titik kebocoran. Sesampainya di tujuan, Nemo menemukan serangga pemakam logam yang menjadi penyebab kebocoran. Singkat cerita, Nemo akhirnya memberitahu penemuannya kepada para kru. Demi keselamatan bersama, para kru kini mau bekerja sama dengan Nemo untuk membasmi serangga. Di waktu yang sama, kebocoran di ruang torpedo semakin besar hingga akhirnya kawanan serangga pemakan logam berhasil masuk ke dalam sana. Di tengah situasi genting ini, Blaster berhasil menciptakan alat pembasmi serangga. Bersama dua krunya, Nemo membawa alat blaster ke ruang torpedo dan langsung menyerang ratu serangga yang berukuran paling besar. Begitu sang ratu kesakitan, seluruh serangga yang tadinya akan menyebar ke berbagai sudut kapal akhirnya beralih ke lokasi ratu. Demi membalikan keadaan, Bonnie berusaha membuat ratu masuk ke dalam torpedo yang siap untuk diluncurkan. Selang beberapa detik, seluruh serangga masuk ke dalam torpedo untuk mengikuti sang ratu. Begitu waktunya sudah tepat, Bonnie langsung meluncurkan torpedo itu ke arah bongkahan es dan akhirnya meledak. Setelah kawanan serangga berhasil dibasmi, Nemo pun berusaha mengembalikan kepercayaan semua krunya. Di hadapan mereka, Nemo berterus terang bahwa semua aksi berbahayanya selama ini didasari oleh motifnya untuk balas dendam kepada company. Nemo lalu mengungkapkan dua kejahatan besar company yang telah membuatnya menderita, yaitu memaksa ayah Nemo untuk mengkhianati kaumnya sendiri dan yang paling parah membunuh anak dan istri Nemo. Adapun Nemo sengaja mempengaruhi semua kru agar mau bekerja sama dengannya karena ia membutuhkan banyak sekutu untuk menjatuhkan perusahaan raksasa seperti company. Terlepas dari semua kesalahannya, Nemo menekankan bahwa ia sebenarnya peduli pada semua kru. Usai Nemo mau menceritakan kebenaran, semua kru bisa memaafkan Nemo dan kembali menganggapnya sebagai kapten. Tak lama setelahnya, Nautilus jatuh dari tepi jurang karena sebuah insiden yang membuat posisi kapal itu semakin miring. Lantas, saat akan jatuh ke dasar laut, Nautilus terseret oleh arus yang berhasil menyelamatkan kapal itu. Beberapa hari kemudian, Nautilus berada di wilayah laut yang memiliki banyak tebing berbentuk menyerupai pilar. Melihat pemandangan ini, Nemo bisa memastikan bahwa Nautilus sudah sampai di wilayah Halvar. Nemo lalu membuat Nautilus menyelam agar ia bisa menemukan lokasi harta karun yang berada di dasar Laut Halvar. Tak lama berselang, Nemo melihat situs pemakaman ratu bangsa Viking yaitu Freya, yang diketahui menjadi lokasi penyimpanan harta karun. Singkat cerita, Nemo dan sebagian besar kru akhirnya mendatangi situs dan berhasil menemukan peti harta karun. Namun tak disangka peti itu ternyata sudah kosong. Saat Nemo dan teman-temannya masih terkejut, mereka ditangkap oleh suku Viking yang menghuni wilayah itu. Kepala suku bernama Revna kemudian muncul untuk berkomunikasi dengan Nemo soal harta karun. Dalam pembicaraan mereka, Revna menekankan bahwa sukunya memegang sumpah untuk melindungi harta karun Freya. Dan demi menjaga sumpah itu, suku Revna telah membunuh banyak pelaut yang berusaha mencuri harta karun tersebut. Revna akhirnya mengadakan sidang untuk memutuskan apakah kelompok Nemo layak dihukum mati atau dibebaskan. Lantas menjelang sidang, Nemo baru mengetahui kalau harta karun Freya sebenarnya berada di pemukiman Revna. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan emas dan barang bernilai tinggi lainnya yang menghiasi pemukiman Revna. Lebih dari itu, Revna juga mengenakan perhiasan ruby yang menjadi bagian dari harta karun.
Kini Nemo mengincar Ruby Revna karena hasil penjualannya sudah lebih dari cukup untuk dibagikan kepada semua kru. Lantas saat proses eksekusi akan dimulai, kelompok Nemo melakukan pemberontakan hingga mereka pun harus bertarung melawan suku Revna. Karena kewalahan, kelompok Nemo akhirnya nekat melompat dari tebing agar bisa melarikan diri dan kembali ke Nautilus. Nah, di tengah situasi berbahaya ini, Nemo sebenarnya berhasil mencuri Ruby Revna. Namun pada akhirnya, Nemo harus merelakan Ruby ini tenggelam ke dasar laut demi menyelamatkan Kav yang sedang tidak bisa berenang karena terluka oleh serangan prajurit Revna. Saat kelompok Nemo berhasil kembali ke Nautilus, Revna memerintahkan sukunya untuk menyiapkan perahu agar mereka bisa pindah ke tempat yang lain. Ternyata Revna akan menghancurkan banyak tebing dengan senjatanya sebagai cara untuk mengubur harta karun itu selamanya. Keputusan ini pun diambil oleh Revna agar kedepannya tidak ada manusia yang bisa mencuri harta karun Freya. Setelah itu, Nemo membatalkan misinya untuk menjatuhkan company karena ia telah gagal mendapatkan harta karun yang menjadi modal misi. Namun seorang kru bernama Ranbir mendesak Nemo untuk tetap melanjutkan misinya. Karena jika tidak, akan ada banyak orang lain yang menjadi korban kejahatan company seperti Nemo dan para krunya. Ranbir lalu menunjukkan harta karun Freya curiannya yang berupa sebuah buku yang memiliki berlian pada bagian sampulnya. Mengingat berlian ini sudah cukup untuk memuluskan misi, Nemo pun akhirnya kembali bersemangat untuk menjatuhkan company. Beberapa waktu kemudian, Nemo dan semua krunya tiba di London yang selama ini menjadi lokasi markas pusat company. Nemo lalu menyadari semua tentara company sedang menunggu kedatangan kelompoknya karena Crowley sudah mengetahui rencana Nemo untuk menjatuhkan company berkat informasi dari Billy. Setelah itu, Nemo meyakini bahwa kelompoknya pasti akan kalah jika mereka berperang secara terbuka melawan company. Alhasil, sebagai solusi, kelompok Nemo pun menyebarkan rumor bahwa company sedang bermasalah. Lama-kelamaan, rumor ini pun menyebar luas di masyarakat hingga menjadi topik hangat media massa. Imbasnya, nilai saham company menjadi jatuh sehingga perusahaan itu akan segera mengadakan rapat pemegang saham untuk menanggapi situasi ini. Usai mengetahui jadwal dan lokasi rapat pemegang saham, Nemo memiliki taktik baru dalam melawan company. Dengan berpura-pura menjadi pemilik tambang berlian, Nemo akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Cornelius. Di sini Nemo bernegosiasi dengan Cornelius untuk menjual tambang palsunya. Negosiasi yang berjalan alot ini akhirnya menarik perhatian seorang pria bernama Jericho yang ternyata adalah salah satu pemilik saham mayoritas company. Usai mengetahui Cornelius batal membeli tambang, giliran Jericho yang mengajukan pembelian. Karena sedang tidak memiliki banyak uang, Jericho menawarkan seluruh sahamnya di company sebagai alat pembayaran. Seketika itu, Nemo langsung menyetujui tawaran Jericho, sehingga Nemo akhirnya berhasil mengambil alih saham mayoritas Jericho. Setelah kejadian tadi, Nemo berterima kasih kepada Cornelius karena sudah membantu sandiwaranya untuk merebut saham Jericho. Di waktu bersamaan, Lucas juga melaksanakan misi perebutan saham mayoritas yang targetnya adalah Pete. Singkat cerita, Lucas berhasil membuat Pete menandatangani surat kontrak pernikahan mereka. Pete pun tidak menyadari kalau sebenarnya surat itu adalah dokumen untuk mengalihkan kepemilikan saham Pete kepada Lucas. Ini artinya Lucas berhasil merebut saham Pete dengan cara menipunya. Pada malam harinya, rapat pemegang saham company akhirnya dimulai. Pertemuan penting ini pun diwarnai kegaduhan karena seluruh pemegang saham yang hadir sudah sangat mencemaskan nasib company. Lalu di saat Crowley berusaha meyakinkan bahwa rumor masalah company adalah berita bohong, Nemo akhirnya muncul sambil membawa bukti bahwa ia telah menjadi pemilik saham mayoritas. Tak lama berselang, Lucas dan Bonnie juga datang untuk melakukan hal yang sama. Di hadapan semua orang, Nemo memberitahu kalau selama ini kekayaan company berasal dari operasi yang melibatkan perbudakan, perampasan, dan pembunuhan. Begitu mengetahui rahasia kelam company,
Para pemegang saham pun beralih mendukung Nemo. Bahkan Youngblood yang selama ini menjadi tentara elit company memutuskan untuk berhenti memihak Crowley karena ia menentang keras kejahatan perusahaan itu. Di akhir pernyataannya, Nemo dengan kewenangannya sebagai pemegang saham mayoritas memutuskan untuk membubarkan company dan mengizinkan semua orang yang menentang kejahatan company untuk meninggalkan perusahaan itu. Nah, dengan runtuhnya company, Nemo dan para kru ini akan menjadi buronan kerajaan Inggris, sehingga perjalanan mereka ke depannya akan semakin sulit dan berbahaya. Inilah sebabnya Nemo melarang Lucas untuk ikut demi menjaga keselamatannya. Setelah Lucas pergi dengan perasaan sedih, Nemo merenungkan keputusannya di lokasi yang sama. Di tengah situasi ini, Nemo tak sengaja menemukan sebuah dokumen yang membuktikan Billy adalah utusan company yang membunuh istri dan anak Nemo. Tak lama berselang, Billy akhirnya muncul di lokasi hingga terjadi pertarungan antara dirinya dan Nemo. Meski berhasil mengalahkan Billy, Nemo akhirnya membiarkan Billy tetap hidup sebagai balas budi karena sebelumnya Billy sengaja tidak membunuh Nemo saat ada kesempatan. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Nemo dan para kru berhasil kembali ke Nautilus. Setelah itu, Crowley memerintahkan bawahan Youngblood di Dreadnought melancarkan serangan untuk menghentikan Nautilus yang kini mulai bergerak meninggalkan London. Sesuai rencana Nemo, Blaster dan Ranbir akhirnya meledakkan jembatan London di saat Nautilus sudah mencapai lokasi yang telah ditentukan. Berkat peran mereka, Dreadnought akhirnya tak bisa lagi mengejar Nautilus karena terhalang oleh reruntuhan jembatan. Setelah berhasil menyelamatkan Blaster dan Ranbir, Nemo langsung melanjutkan perjalanan untuk melarikan diri. Di sisi lain, Crowley membunuh Youngblood karena ia terus berani melawannya. Selang beberapa menit, Lucas mendapati Nautilus sudah tidak ada di London, padahal ia sudah bersusah payah untuk menyusul Nemo. Setelah bisa merelakan kepergian Nemo, Lucas kini memutuskan untuk menjalani hidup sesuai keinginannya karena saat itu ia sudah bebas dari gangguan Pete. Beberapa waktu kemudian, Cav yang memilih bertahan di London berhasil membunuh Crowley dan merebut berkas penting yang ia bawa. Setelahnya, Cav membawa berkas Crowley dan batu Atlantis temuannya ke hadapan Parmur, pejabat pemerintahan Inggris yang sebelumnya sempat memanggil Crowley. Dengan memanfaatkan berkas Crowley, Parmur berencana membangun kapal selam seperti Nautilus dengan misi untuk menjelajahi Atlantis dan mencari rahasia yang masih tersembunyi di sana. Sementara itu, Nemo mendapatkan firasat bahwa Gustav masih hidup saat ia menyentuh batu Atlantis pemberian Gustav. Maka dari itu, Nemo akhirnya memulai misi pencarian Gustav dengan menggunakan Nautilus. Dan series pun akhirnya selesai.